Yuk, hidup buruh. KSBSI muda, militan, profesional. Kepada seluruh kawan-kawan KSBSI yang berada di Indonesia, saya Dedi Hardianto, Sekjen KSBSI. Hari ini kita merayakan HUT KSBSI yang ke-32 tahun. Saya mengucapkan selamat kepada KSBSI, semoga KSBSI menjadi organisasi gerakan buruh, gerakan sosial masyarakat yang selalu peduli dengan persoalan-persoalan buruh, bahwa KSBSI adalah organisasi yang selalu membawa isu-isu yang kritis, isu-isu yang selalu bicara tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kita berharap KSBSI tetap menjadi organisasi yang independen, yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, lalu kemudian menjadi rumah yang ramah buat pekerja buruh, di mana tantangan hari ini dari yang konvensional menuju digitalisasi. Saya juga berharap kepada seluruh anggota KSBSI, seluruh pengurus KSBSI di daerah, kita tetap meningkatkan kemampuan kita guna membela kaum-kaum pekerja buruh terkait dengan tantangan-tantangan hari ini. Sekali lagi, selamat kepada KSBSI yang berulang tahun ke-32 tahun. Semangat KSBSI, muda, militan, profesional. Baik, hari ini juga saya ingin menyampaikan dalam kesempatan HUT KSBSI, saya juga ingin menyampaikan bahwa isu-isu ketenagakerjaan yang hari ini dari konvensional berubah menjadi digitalisasi, di mana dulu konvensional pekerja buruh bermasalah, KSBSI muncul menjadi tim advokasi, tim rekrutmen untuk membela kaum buruh. Dan hari ini tantangan kita adalah ketika kita bicara digitalisasi, semua berubah. Nah, kita berharap juga bahwa KSBSI ke depan tetap menjadi organisasi untuk pekerja buruh. Nah, terkait dengan isu-isu hari ini, kita melihat bahwa begitu sulit pekerja buruh untuk berserikat, di mana lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja membuat pekerja buruh sulit berserikat, sulit berorganisasi, di mana outsourcing yang diperluas. Ini tantangan serikat pekerja, serikat buruh, tantangan KSBSI ke depan, bagaimana serikat buruh KSBSI tetap bisa melakukan rekrutmen, lalu kemudian melakukan pembinaan, pelatihan kepada pekerja buruh terkait dengan hak-hak mereka. Ini tantangan-tantangan yang harus kita sampaikan kepada pemerintahan terbaru hari ini, karena sebentar lagi berakhirnya pemerintahan Jokowi, akan lahir pemerintahan baru. Tentu kita juga harus berkomunikasi baik dengan pemerintah untuk menyampaikan isu-isu terkait dengan perburuan. Nah, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran, yang sama-sama kita ketahui bahwa mereka sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi kita juga ingin menyampaikan isu-isu kritis terkait pembelaan kaum buruh, penegakan hukum, undang-undang yang tidak berpihak kepada pekerja buruh. Kita ingin menyuarakan, KSBSI tetap akan menjadi organisasi yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tujuan kesejahteraan bagi pekerja, kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya. Kita tetap akan berjuang menyampaikan, serikat buruh tidak akan pernah berhenti memperjuangkan nasib pekerja buruh. Kita berharap dapat bersinergi dengan pemerintah terkait dengan regulasi yang ada. Nah, harapan tentu kepada pimpinan yang baru, yang baru ditetapkan, kita berharap pemimpin yang baru tentu mereka harus konsisten dalam hal janji-janji politiknya yang mereka sudah janjikan di hadapan rakyat Indonesia, terutama terkait dengan tantangan hari ini serikat pekerja, serikat buruh, di mana pengangguran masih cukup tinggi. Kita berharap juga pemerintah cepat melakukan penyerapan tenaga kerja. Tentunya harus ada investasi yang tumbuh. Investasi tumbuh, tapi tidak juga boleh mengabaikan hak pekerja buruh. Kita mau pemerintah hari ini dapat bersinergi dengan Kadin, dengan serikat pekerja, serikat buruh, dengan pemerintah, bagaimana membangun dunia usaha, dunia industri yang kondusif tanpa mengabaikan hak pekerja buruh. Harapan kita adalah kepada Bapak Prabowo, Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran, betul-betul menjalankan janji-janji politiknya, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan bangsa ini sehingga menuju Indonesia Emas. Itu harapan KSBSI kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang baru ditetapkan oleh KPU. Demikian. Harapannya apa?
Nah, dari ketenagakerjaan dengan persoalan-persoalan hari ini, tantangan-tantangan hari ini, kita melihat bahwa era digitalisasi yang begitu cepat, dan kita berharap juga serikat pekerja, serikat buruh cepat beradaptasi dengan situasi hari ini, di mana tantangan digitalisasi, lalu kemudian regulasi. Nah, terkait digitalisasi hari ini, kita melihat bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang lama hilang berganti dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru, di mana perlindungan jaminan sosial, upah mereka sampai hari ini belum terlindungi oleh regulasi. Kita ingin juga pemerintahan yang baru betul-betul menyiapkan regulasi untuk pekerja-pekerja platform digitalisasi, agar ada perlindungan upah, perlindungan kepastian upah, perlindungan kepastian keberlangsungan kerja, dan perlindungan jaminan sosial. Lalu kemudian terkait dengan isu-isu regulasi hari ini, kita sama-sama ketahui bahwa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja membuat sulit serikat pekerja, serikat buruh, karena kontrak 6 bulan, 1 tahun yang kapanpun bisa diputus, ini menjadi sulit pekerja buruh untuk menyampaikan pendapatnya. Karena kenapa? Mereka terancam, mereka tersandar dengan kontrak-kontrak yang pendek. Jadi kecil kemungkinan pekerja buruh berani menyuarakan pendapatnya ketika kontrak-kontrak itu tetap berlangsung parsial, 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ini menjadi kesulitan pekerja buruh. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan perundingan, bagaimana mereka mau berserikat. Satu hal saya mengingatkan kepada pemerintah, bahwa konvensi ILO terkait dengan kebebasan berunding, kebebasan berserikat, ini sudah diratifikasi. Kita juga ingin pemerintah setelah meratifikasi tentu diimplementasikan di pemerintahan, agar jangan timbul masalah bahwa hak kebebasan berserikat diatur oleh Undang-Undang 45, kita ingin jalankan dalam tatanan menuju kesejahteraan kepada pekerja buruh dan keluarganya. Kita berharap hal-hal terkait dengan regulasi yang bermasalah, pemerintah ke depan terbuka untuk mendiskusikan ini dengan tujuan perbaikan untuk membuat, sekali lagi saya akan katakan, bagaimana pekerja buruh sejahtera sesuai dengan isu-isu janji-janji politik pemerintahan yang baru terpilih. Kita berharap betul-betul dapat diimplementasikan. Dan isu-isu ketenagakerjaan itu tidak hanya isu-isu di domestik ataupun di lokal. Hari ini juga kita sama pahami bahwa ada isu-isu internasional, isu-isu global, perubahan iklim, di mana kita sama-sama ketahui hujan yang begitu ekstrim, panas yang begitu ekstrim. Ini dampak dari perubahan iklim, di mana pemerintahan Jokowi juga berjanji bahwa bagaimana menurunkan gas emisi. Ini juga menjadi isu-isu yang penting buat negara ini. Nggak boleh kemudian negara ini diwaris dengan kerusakan. Kita berharap kepada pemimpin yang baru terpilih betul-betul pengurangan gas emisi itu dapat dilakukan, karena dampak janji akan ada penutupan batu bara di tahun 2060 ini juga akan berdampak ke dunia ketenagakerjaan, di mana akan ditutup batu bara. Bagaimana dengan mereka yang sedang bekerja di batu bara? Kita berharap ada reskilling kepada mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia pekerjaan yang baru. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah harus cepat membuat BLK yang berbasis digitalisasi. Ada reskilling buat mereka sehingga mereka siap menghadapi tantangan yang baru. Lalu pemerintah juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan yang berbasis digitalisasi. Ditambah lagi ada bonus demografi. Bonus demografi ini adalah tantangan begitu banyaknya anak muda usia produktif di tahun 2030. Kalau kemudian pemerintah tidak siap, maka ini bukan lagi bonus demografi, tapi bisa menjadi musibah. Oleh karena itu, pemerintah, di mana ada Mas Gibran sebagai wakil presiden, anak muda harus betul-betul update dengan isu-isu anak-anak muda hari ini. Anak muda tidak lagi bekerja secara konvensional, mereka bekerja secara digitalisasi, maka infrastruktur digitalisasi harus disiapkan, lapangan pekerjaan buat mereka harus disiapkan kepada anak-anak muda ini. Lalu kemudian bagaimana mereka juga bisa mengakses sektor UMKM, di mana ada anggaran, tapi tidak hanya ada anggaran, tapi bahwa dibutuhkan pelatihan-pelatihan buat mereka, akses pelatihan, bagaimana mereka reskilling. Sekali lagi, setelah akses permodalan,
lalu kemudian akses pelatihan, mereka juga harus disiapkan lapangan-lapangan pekerjaan buat anak-anak muda hari ini. Harapan kita tentu pemerintah betul-betul menjalankan janji-janji politik yang disampaikan dalam kampanye politik kemarin. Nah, lalu kemudian juga kita berharap terkait dengan regulasi hari ini, begitu banyaknya sosmed. Nah, sosmed inilah yang betul-betul kita berharap serikat pekerja, serikat buruh memperkenalkan serikat pekerja buruh melalui digitalisasi. Karena anak-anak muda sekarang kalau datang diundang itu tidak menjadi pekerjaan yang happy lagi. Mereka happy dengan melalui sosmed. Ada dua hal. Pertama, serikat pekerja, serikat buruh harus update dengan aktivitas anak muda sekarang melalui sosmed. Sosmed kita lihat ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Serikat pekerja, serikat buruh harus memainkan sosmed untuk memperkenalkan kepada yang muda. Lalu keuntungan buat anak-anak muda kenal dengan serikat buruh, anak-anak muda tidak hanya di sosmed saja, bahwa mereka juga bisa update isu-isu global seperti yang saya katakan tadi. Ada isu terkait dengan climate change, ada gender, juga ada isu-isu terkait dengan misalnya kita bicara tentang pemagangan. Nah, lalu kemudian terkait dengan isu-isu hak pekerja perempuan. Nah, kita berharap serikat pekerja buruh juga memainkan sosmed sehingga anak-anak muda sekarang memahami. Nah, oleh karena itu serikat buruh harus update dengan isu-isu kaitan dengan sosial media sehingga anak-anak muda hari ini bisa tahu dari serikat buruh melalui sosmed. Harapan kita itu tidak hanya anak mudanya tapi serikat buruhnya juga harus update. Terkait dengan isu juga ada isu upah. Nah, upah ini masih menjadi isu fundamental buat pekerja buruh. Karena upah itu adalah perlindungan pendapatan mereka. Nah, kalau kita mau bicara tentang upah, ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan buruh itu adalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kita masih dari konsumsi. Kita berharap pemerintah yang akan datang betul-betul melindungi upah pekerja buruh agar mereka tidak jatuh di garis kemiskinan. Nah, dengan buruh upahnya meningkat, maka pertumbuhan juga akan meningkat dan ini baik untuk negara. Kita berharap pemerintah akan datang mau terbuka bicara tentang kaitan dengan upah yang hari ini masih carut-marut, di mana serikat pekerja, serikat buruh masih mempermasalahkan regulasinya. Dan kita berharap serikat pekerja, serikat buruh bersama Kadin, bersama pemerintah untuk duduk bersama bagaimana menskemakan upah yang layak diterima seluruh pihak. Kita berharap pemerintah bersama Kadin, bersama serikat pekerja, serikat buruh untuk duduk mendesain kaitan dengan skema pengupahan ini. Lalu juga kemudian terkait dengan isu jaminan sosial, digitalisasi tadi yang saya katakan bahwa selain ada perlindungan upah, perlindungan keberlangsungan mereka bekerja, yang paling penting adalah mereka mendapatkan jaminan sosial. Di mana misalnya kita bicara hari ini, supir Grab, baik motor, supir online, ojol, baik motor maupun mobil, sampai hari ini mereka dianggap mitra. Tapi bagaimana dengan pendapatan mereka? Tidak sebagai mitra, mereka mendapatkan sebagai pekerja buruh, di mana regulasinya sampai hari ini belum jelas. Kita juga berharap pemerintah betul-betul memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja-pekerja platform online sehingga mereka betul-betul terlindungi ketika mereka bekerja. Menabrak, ditabrak, ringan, sedang sampai meninggal, ini dibutuhkan jaminan sosial. Jaminan sosial wajib didapatkan oleh mereka. Karena ada negara, maka negara wajib memberikan perlindungan sosial kepada pekerja buruh. Lalu juga ada isu kesetaraan gender. Kita ingin juga laki-laki dan perempuan berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Kalau laki-laki mendapatkan perlindungan, perempuan juga harus mendapatkan perlindungan. Kita berharap pekerja buruh yang berada di pabrik-pabrik juga wajib diberikan perlindungan jaminan sosial. Karena tidak boleh misalnya kemudian kita dengar ada pelecehan seksual di tempat kerja,
kita berharap regulasi, lalu kemudian dididik pekerja buruh di tingkat pabrik terkait dengan perlindungan pekerja perempuan. Tidak boleh lagi terulang bahwa pekerja buruh perempuan itu staycation kalau kita istilahnya, lalu dilecehkan hanya gara-gara ingin mendapatkan pekerjaan. Inilah dibutuhkan perlindungan. Serikat Buruh KSBSI juga bicara tentang perlindungan perempuan. Kita berharap pekerja muda perempuan, mari bersama KSBSI kita bersama-sama untuk memperbaiki regulasi yang ada terkait dengan perlindungan pekerja buruh perempuan. Buruh yang bekerja tentu kita bicara tentang perlindungan, ada namanya K3, kaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat bekerja. Nah, ini ada dibutuhkan perlindungan-perlindungan. Kita sama-sama pahami tahun 2004 awal terjadi kecelakaan di Sulawesi Tengah. Nah, ini tentunya dibutuhkan perlindungan-perlindungan. Di mana ada regulasi terkait dengan SMK 3. Pemerintah wajib membuat semacam perlindungan bagaimana mereka mengajarkan pekerja buruh, lalu manajemen terkait dengan perlindungan-perlindungan di tempat bekerja. Ini regulasinya ada, tinggal implementasinya dijalankan atau tidak. Kita berharap seluruh perusahaan ada SMK 3-nya. Jadi sehingga buruh mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, mereka tahu. Bukan kemudian dibiarkan. Di sini dibutuhkan pengawasan. Pengawasan di tingkat-tingkat perusahaan. Pengawasan harus masuk ke perusahaan. Tidak boleh lalu kemudian kita dengan alasan investasi lalu mengorbankan pekerja buruh kita. Kita berharap mereka bekerja untuk keluarganya, mereka juga harus dilindungi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di tempat bekerja. Sekali lagi, saya berharap pemerintahan ke depan betul-betul persoalan isu-isu ketenagakerjaan betul-betul dibuka ruang untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang tidak baik kita perbaiki. Harapan saya sebagai sekjen KSBSI tentu hal yang belum didapatkan di periode yang lalu, kita berharap di periode ini pemerintah lebih terbuka, memberikan ruang kepada serikat pekerja, serikat buruh untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, menyampaikan masukan-masukannya, menyampaikan kritik-kritikannya dengan tujuan melindungi pekerja buruh, keberlangsungan mereka, hak mereka, jaminan sosial untuk keluarganya. Demikian.